Oke, siap? Ya, Aku coba. aduh, Ayo, mulai record lagi. itu tahun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, delay sekali ya, Presiden. Ya, hari ini kembali ke podcast Barikade setelah kita libur 3 minggu kurang lebih ya, karena fisik ya sedang down. Nah, sekarang sudah jag-jag lagi Jangan. dan langsung disuguhkan dengan berbagai masalah. Mau bahas apa? Bahas yang ada aja lah ya. Eh, sebelum ke bahasan apa, mungkin kita kembali ke 3 narasumber lama. Ini generasi awal-awal ya narasumbernya, zaman-zaman judul acaranya tuh disingkat-singkat. Ya. PPKM ya. Sekarang PSBB. kayaknya kayak alay ya dipikir-pikir, tapi ya sekarang ada Kang War ini yang pakai baju kemeja biru ya, Kang War. Halo Kang War. Halo. Ya. War perang ya, bukan waria teman-teman. Maaf. Masuk. Mana Iya. Iya, ini ngobrol dulu presidennya. Ya, siap. Oke, ke Menteri Flora Fauna dulu. Halo Menteri Flora Fauna. Halo, Kaos betul. ya, kaos putih teman-teman. Dan terakhir ini satu lagi, waduh ini Algojo sih. Ini berani-beraninya pakai nama ini, saya juga gak berani nyebut sebenarnya nih. Nanti algoritma YouTube membaca bahwa ini. Ya, tapi mau gimana lagi, Presiden Putin. Aduh. Nah, Instagram aja ada yang frontal. Nggak apa-apa. Oh iya. Aduh, ini di Rusia kayaknya susah sinyal ya Presiden Putin. Coba dicek dulu tuh internetnya di Rusia. Iya, ini. Tes. Ya, delay dikit lah. Tapi nggak apa-apa Pak Presiden ya. Ini Pak Presiden Ya. Putin tuh yang paling full face ya teman-teman. Nih yang selayar buka semua, ini Presiden Putin. Kita panggil Tin aja ya. Siap Tin ya. Put. Panggil Put. Oke. Ya Put. Oke Put, siap. Jadi kita kita langsung aja ke intinya, yaitu sebenarnya kita mau bahas azan ya. Saya sendiri namanya Yakult, paham lah Yakult kan minuman sehat. Jadi kita bahas azan. 2 minggu ke belakang mungkin ya, kisruh tentang azan yang toanya kekencengan katanya. Ya namanya juga toa sebenarnya ya, masa toa pelan gitu ya. Ini ini jadi trending di Indonesia karena menteri yang bilangnya ya, teman-teman semua tahu lah bagaimana permasalahannya kurang lebih. Kita bahas dikit-dikit, bahas tipis-tipis menurut pandangan kita dan juga menurut pandangan para ulama mungkin ya, biar lebih tercerahkan dan lebih bijak gitu. Dan semoga ini masalah sepele banget gitu. Semoga yang gak kejadian lagi lah. Oke, kita mulai dari azan. Apa itu azan? Seperti biasa, definisi. Ya, kayaknya Presiden Putin gak bisa jawab ini ya. Ini Menteri Flora Fauna dulu nih, tentang azan gimana nih? Definisi aja dulu. Sorry, English language. Nah, joli. Sorry, English language. No. Guys, mana bahasa Rusia weh. Abjad geges aneh Rusia Madrid. Iya. Begini Kang Yakul ya kan, azan tuh bahasa Arab kan. Jadi sederhananya panggilan lah gitu. Secara definitif kan Kang Yakul anak pesantren kan ya. Pasti inilah belajar ya. Oh iya. Nahu sorob ya gitu ya. Ada. Nanti Kang Yakul aja lah yang bahas. Waduh. Saya kan yang kontroversinya saya. Oleh karena itu ya. Jadi
dibahas dari dua aspek gitu kan, dua Oke. POV gitu. Sebenarnya secara sejarah kan setelah sholat disyariatkan, umat Muslim tuh berpikir bagaimana cara untuk mengumpulkan gitu kan. Nah, pas itu tuh coba ngidenya ngopas ke agama yang lain gitu. Bagaimana kalau lonceng gitu kan. Terus bagaimana kalau trompet lah pokoknya semuanya disebutin. Nah, akhirnya singkat ceritanya ada ini Rasul kalau nggak salah mimpi gitu kan, bahwasanya ada panggilan sholat yang kemudian ada panggilan dari suara manusia yang kemudian memanggil orang buat sholat gitu. Dan akhirnya ini kalau bahas toleransi ya Kang Yakul, muazin pertama umat Islam tuh kulitnya hitam guys gitu. Jadi kayak Islam tuh membuktikan kalau agama yang benar-benar toleran tuh ada di Islam gitu. Muazin pertama itu kulitnya hitam gitu kan, dan ya mantan budak gitu kan, dan ya pokoknya ya semua hal yang dibayangin dari seorang Bilal gitu kan ya, itu negatif-negatifnya semuanya keluar mungkin. Kulitnya hitam, mantan budak gitu kan, tapi dia adalah muazin pertama umat Islam gitu, umatnya Nabi Muhammad gitu kan. Dan yaitu gelar yang luar biasa. Mungkin kalau dari aneh sih gitu sih Kang, itu kurang lebihnya ya definisinya itulah panggilan sholat lah gitu. Oke. Siap Pak Menteri, ini insight yang bagus untuk pembuka ya. Jadi asal muasalnya jelas nih. Dulu tuh kayak gimana bisa ada azan sampai sekarang. Kita siap ini coba dari sisi yang lain, coba ke Kang War. Kang War ini coba beberkan tentang azan dari satu perspektif coba. Apa itu azan? Itu perspektif gimana maksudnya ini? Iya apa gitu. Jawab, boy. Saya makan cuma nanya. Ya, ya. Tadi saya sangat sepakat lah dengan Menteri Flora dan Fauna seperti biasa ya. Harus ada kata sepakat terlebih dahulu. Jadi azan itu adalah suatu panggilan umat Muslim gitu untuk memenuhi panggilan dari Sang Penciptanya gitu, Allah Subhanahu Wa Taala lah. Jadi untuk panggilan sholat lah lebih jelasnya dan lebih tepat, bukan tepat ya lebih singkatnya seperti itulah panggilan umat Muslim untuk melakukan ibadah sholat. Nah, itu dinamakan azan. Nah, itu kalau pengertiannya cuma itu berarti. Oke. Cukup nih, cukup. Cukup saja Oh, lah. iya. Nanti ada pertanyaan lagi boleh lah. Iya, ini Presiden Putin lagi searching apa? Siap jawab ya. Kang Ini Yakul, aku Presiden ini ralat. Ralat boleh Ada boleh. yang salah. Ternyata itu bukan mimpi Rasulullah, tapi mimpi sahabat Rasul gitu. Oh, oke. Baru disampaikan ke Rasul gitu barunya. Gitu. Oh Kan iya, kalau siap. kalau hoax bisa dituntut nih barikade kan gitu. Oh iya ini. Nah, jadi teman-teman ini ada revisi ya dan normal kita kan diskusi gitu ya. Nah, ini jelas bahwa sahabatnya Rasul yang mimpi tentang syariat azannya gitu. Presiden Putin nih kayaknya Ya, masih hadir. Saya oh, sepakat sama Menteri Flora sama War ya. Panggilan lah, panggilan sholat, panggilan untuk beribadah oke. Udah nih nggak ada tambahan lagi nih. gitu kepada umat Muslim. Itu azan. Kan tadi nanya azan doang kan? Oh iya siap. Ada itu doang. Ya agak delay ya Presiden Putin ya, masih panas suasana di sana kayaknya ya. Ya maaf nih sinyal di ini kan lagi perang gitu ya. Di Oh Rusia iya. teh jadi kieu euy. Oh iya. Putin. Ya siap. Panggilan lah intinya panggilan gitu ya. Panggilan untuk sholat gitu ya jelas. Apalagi ya. Mungkin sekarang coba ke arah apa ya? Mungkin bisa ada yang tahu tata cara azannya gitu, fikih azannya gitu kan. Kalau misalnya dulu itu kan nggak pakai toa gitu ya.
ngejerowok lah gitu ya. Nah sekarang tuh pakai toa dan berbagai teknologinya lah gitu. Nah ini menurut teman-teman gimana nih? Hal tersebut normalkah, masih sesuai syariatkah, atau itu emang ijtihad ulamanya gitu? Nah gimana? Searching boleh biar ada eh, dalil mungkin atau apa, biar agak berat sedikit. Ini Kang Presiden Putin duluan kayaknya nih. Tadi terlalu Saya singkat. nggak sempet searching dong. Saya nggak sempet searching dong kayak gitu. Oh iya. Ayo Kang War, ada apa Kang War kira-kira? Ada apa? Iya, Apa ya? menurut menurut Kang War gimana? Heeh. Ini paling ya, ini saya mendapat artikel nih, Nah, artikel itu ini dia. dari Kemenag, kemenag.go.id, Waduh, hashtag grid, dari saya itu berarti ya. hashtag Kemenag, hashtag Kemenag, strip azan, strip adalah panggilan sholat tuntunan pengeras suara masih relevan. Jadi saya tidak akan membacakan semuanya saja gitu, namun berkaitan gitu dengan yang sekarang, bahwa ini tuh ke Menteri Kemenagnya tuh bukan yang sekarang ya, tapi masih siapa tuh, Komarudin ya dulu teh. Betul. Nah ini ada nih sebengkalan katanya gini. Agar penggunaan pengeras suara oleh masjid, langgar atau musola lebih mencapai sasaran dan menimbulkan daya tarik untuk beribadah kepada Allah. Saat itu, tahun 1978 dianggap perlu mengeluarkan tuntunan pengeras suara untuk dipedomani oleh para pengurus masjid, langgar atau musola di seluruh Indonesia. Jelas Kamarudin. Saya menilai aturan ini masih relevan untuk diterapkan. Nah, ini pada tanggal 16 bulan 10 tahun 2021. Jadi katanya gitu ya, pada tahun 1978 tuh baru gitu ada diadakan oleh TOA. Nah, untuk apa? Untuk menimbulkan daya tarik untuk beribadah kepada Allah. Katanya gitu tuh menurut Menteri Agama yang lalu, seperti itu. Jadi TOA gitu itu tuh jadi untuk menimbulkan daya tarik dan lebih semangat gitu orang-orang untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di masjid. Kayak gitu sih. Jadi mungkin sah-sah aja ya, karena menurut Kemenag yang lalu juga pakai toa gak apa-apa kayak gitu. Oke. Berarti toa memang udah dari fatwa menterinya sebelumnya juga dibutuhkan itu ya. Iya. Oke, siap. Nah, mungkin nyambung ke toa, ampli-amplinya gitu ya. Karena katanya sekarang tuh kekencengan katanya. Oh, Ah, masalahnya itu ya, ternyata Iya, itu ya katanya. sekian desibel kata, gak tahu kata siapa itu juga ya. Mungkin ini kata, jangan dulu ke non muslim lah, kata kita aja dulu di kata Menteri Flora Fauna, eh, emang kekencangan gitu segitu teh, atau gimana sih ini menurut pandangan kita sebagai muslim dulu lah. Begini sih sebenarnya, kalau dibilang kekencangan enggak ya 100 desibel. Aku ini ya, ani enggak terlalu paham ya konsep suara tuh desibel, 1 desibel segimana gitu kan ya. Soalnya kayak itu tuh udah kayak di luar nalar gitu kan, kayak udah suara kenceng mah suara kenceng aja gitu kan. Kayak pesawat lewat gitu kan, bahkan ya kayak yang mau motoran kan gitu kan ya. Nggak ada Ya. Renaldi dari sini kan gitu. Pokoknya hal itulah pokoknya. Kan yang kemudian menjadi permasalahannya karena kenceng yang mengganggu kan itu. Nah, tapi bagi Ane sih sebenarnya kalau dibilang 100 desibel kegedean atau enggak, atau apapun yang dipermasalahkan ya sama Bapak yang satu ini, sebenarnya lebay sih gitu kan. Soalnya kan ya
kenapa nggak dari kemarin-kemarin gitu kan, kenapa baru sekarang gitu kan dipermasalahinnya, kenapa nggak dari dulu udah dibikin regulasinya kan gitu. Justru kenapa sekarang gitu kan, kayak malah terkesannya kayak buru-buru, kayak lebay gitu. Nggak tahu sih kenapa, apakah kemudian ingin menunjukkan betapa toleran ya dalam tanda kutip ya Menteri Agama yang satu ini gitu kan, atau gimana gitu. Soalnya kan nggak sebenarnya kalau dilihat dari yang lalu-lalu sebenarnya nggak ada masalah juga kan gitu kan. Justru kalau dilihat-lihat berita yang kemudian mengangkat isu kegaduhan, kebisingan itu bukan dari azan kan gitu. Biasanya Pak RW dangdutan kan gitu kan, atau apalah gitu kan ya, atau enggak ya itu motor bising ya, akhirnya knalpotnya disita sama polisi kan gitu kan. Yang biasanya jadi kontroversi kan itu, sedangkan ya panggilan sholat azan itu belum ada gitu. Bahkan menjadi kontroversinya ya setelah diangkat sekarang ini gitu kan. Itu sih sebenarnya yang jadi sedikit pening tuh di situ sih, geli sih, tapi ya udahlah gimana sih. Ya, itu dia. Karena dipikir-pikir suara adzan kan ya indah gitu ya. Ada lagamnya gitu, ada lafaznya juga jelas dibanding suara motor knalpot kan. Aduh, bro. Perih ini kena telinganya gitu ya, sangat tidak enak itu. Jadi alasan yang aneh gitu ya, kenapa tiba-tiba bahas ginian gitu ya. Apakah ingin menutupi Ayam berkokok indah nggak? ayam berkokok? Waduh, itu nggak berakal, nggak bisa diatur desibelnya itu. Tapi mengganggu tidak sih? Nggak tahu, mereka belum bangun jam segitu kan. Oh. Ya itu dia gitu. Tua kenceng aja susah bangun gitu. Ya begitulah. Nah kita ke Presiden Putin sekarang nih. Berhubung Presiden Putin ini kan mungkin lingkungannya banyak yang nonis gitu, non Muslim nih. Nah apakah benar gitu saudara-saudara yang non Muslim itu terganggu sama suara azan gitu? Apakah bising gitu sehari 5 kali ada suara panggilan dari umat Muslim? Mungkin Presiden Putin punya rekan-rekan yang non-Muslim gitu. Apakah pernah dengar keluhan seperti itu kah gitu? Ya delay kayaknya ya. Halo, halo. Halo, jawab aja. Oh iya, sebetulnya saya pernah ini ya, saya lihat juga gitu ya, kasus-kasus ini tuh lihat komen-komen dari yang lain juga gitu, netizen-netizen yang lain gitu kan. Pasti kan adalah beberapa orang yang ikut mengomentari gitu. Ya secara garis besar memang mereka tidak mempermasalahkan azan gitu. Azan yang misalnya pakai speaker lah, yang kegedean, dan bahkan mereka tuh fine-fine aja gitu. Walaupun saya nggak tahu ya beliau itu, mereka itu adalah nonis ataupun beragama Islam. Tapi yang saya tahu ada orang yang memang mengaku sebagai nonis dan sebetulnya biasa aja gitu dengan azan. Cuman keberatannya justru bukan di azan gitu. Keberatannya jika masjid-masjid itu kayak misalnya tadarus atau sholawat di speaker masjid kayak gitu. Nah itu justru mereka yang terganggu dengan hal-hal seperti itu. Kalau misalnya azan, justru orang melihat mereka tuh responnya pada yang apa-apa sebetulnya gitu. Ya benar kata Menteri Flora juga, ya lebay gitu. Karena ya azan udah lama-lama gitu, azan tuh kan namanya juga panggilan gitu. Kecuali kayak misalnya tadarusan, kayak sholawat, yang memang dikencangkan, ya itu baru mengganggu gitu. Kan ini mah istilahnya azan. Mayoritas pasti orang-orang udah pada ngerti, oh panggilan gitu. Ya nggak apa-apa. Gitu kalau dari saya. Oke, Saya oke. full. Iya, iya Pak Presiden siap. Salam hormat Pak Presiden siap. Gitu sih. Iya, iya siap. Ya jawaban yang menarik ya Ya. katanya. Ya, ya delay ya siapnya. Ya kata rekannya Pak Presiden Putin tuh azan gak masalah katanya. Mungkin yang ngaji-ngaji, salawat itu mungkin ya. Ya mungkin itu di luar waktu azan ya. Ya itu pun kalau ada wilayahnya ada non Muslim. Sebenarnya kalau Muslim kan gak masalah harusnya ya. Aneh kalau Muslim gak senang dengar orang ngaji gitu ya. Ya begitulah.
Oke, siap. Ini udah dari Tapi berbagai. tetap aja loh, maksudnya Iya, gimana? tetap aja loh. Eh, ya maksudnya eh, ya sebetulnya kurang rada pro juga gitu. Yang kayak misalnya dia pengajian sebagainya. Sebetulnya kan justru apa ya? Ada juga yang komen orang Muslim juga gitu. Mereka ada urusan sebagainya, lagi pengen fokus dan tiba-tiba ada hal-hal seperti itu gitu. Ya seharusnya kan udah fokus di dalam masjid ya dalam masjid aja gitu loh. Itu karena kan itu kan tempat mulia gitu. Itu untuk masalah tadarus. Sebenarnya kalau saya pro-nya juga ya sebaiknya jangan pakai speaker juga gitu. Karena kan orang-orang kan punya kegiatan yang lain yang harus fokus mungkin ya kayak gitu. Kalau azan ya itu memang kan panggilan gitu. Ya dalam definisi kan panggilan ya nggak apa-apa kayak gitu. Alright, siap. Jadi ada satu dua orang yang mungkin terganggu gitu ya antisipasinya. Mungkin akan lebih baik kalau nggak seurgen Ya, azan gitu ya. Oke, siap. Ini cukup bisa diterima karena lingkungannya menuntut nah, seperti itu gitu ya. Oh, iya, siap. Ini cukup dalam juga ujung-ujungnya ya ke aspek sosial juga gitu ya. Ini sekarang apa lagi ya? eh ini mungkin masuk ke yang hot-hot ya sekarang. Jadi salah satu part yang masuk trending itu di Indonesia ya tentang azan itu adanya ungkapan yang kontroversial gitu. Ya mungkin teman-teman juga tahu di mana beliau Pak Menteri yang terhormat itu menganalogikan saat diwawancara adalah sesi wawancara satu waktu bilang bahwa adzan yang bersautan itu tahulah seperti apa gitu ya teman-teman juga. Beliau sebagai muslim tuh menjawab bahwa itu tuh kayak saya sih nangkapnya itu analogi ya, dia mungkin analogi. Gak tahu kepleset, gak tahu dari hati nurani, ya cuman ya gitu seperti anjing yang menggonggong katanya dari sana sini. Diibaratkannya katanya gitu ya. Netizen mengamuk dan wajar juga mengamuk sebenarnya ya. Nah ini menurut pandangan teman-teman nih, ini jelas analogi yang salah gitu ya. Eh, Menurut teman-teman ini menteri yang satu ini, aduh gimana ya? Eh, Aduh bahaya sih. Ginilah sebagai Muslim gitu, apa yang salah hingga keluar kata-kata itu gitu? Menurut pandangan teman-teman ini, Maya. Kalau netizen jelas lah langsung menghujat. Mungkin beberapa tokoh langsung menggugat ya, menggugat ke polisi sampai sekarang masih panas. Ini menurut teman-teman aja lah gitu. eh Gimana pandangannya lah gitu atas video itu gitu. Miriskah atau mungkin teman-teman tahu kenapa bisa terjadi ucapan seperti itu gitu. Pak Menteri Flora Fauna, silakan. Tuh, hese gak orang dulu. Jadi begini Pak Yakul ya. Sebenarnya hikmah tuh banyak sebenarnya bisa kita ambil tuh dari kejadian ini. Yang pertama gini, sebenarnya sangat disayangkan, miris ya. Bagus cara menyampaikannya dari Pak Menteri ini. Sayang analoginya aja yang ini yang salah gitu kan. Ya karena kita mengenal apa guguk tuh ya, anjing tuh apa hewan yang apa yang negatif lah, yang ya udah kita juga sebagai muslim juga kan najis gitu kan. Dan sebenarnya masih banyak hewan lain sebenarnya yang bisa dijadikan analogi kan gitu. Ayam ya harusnya ayam Ayam berkokok. gitu kan. Bahkan di dalam Al-Qur'an pun kan yang suara seburuk-buruk suara hewan tuh seburuk-buruk suara tuh bukan suara anjing kan, suara kedelai kedelai Keledai, kedelai. keledai. Nah itu Keledai. kalau mau pakai analogi yang lebih moderat gitu kan, yang mending pakai ya hewan-hewan yang lain gitu kan. Ini kan langsung nembaknya hewan yang udah menajis gitu kan, haram gitu kan. Jadi sebenarnya salahnya di situ. Miris sih sebenarnya. Dan menanggapi reaksi netizen wajar gitu kan. Yang pertama wajar karena itu udah jadi identitas mungkin ya sebagai seorang muslim. Dan salah satu tanggapan lainnya ya setidaknya
Muslim tuh ketika dihina tuh masih bisa melawan gitu. Melawan tanda kutip berarti masih ngerasa kalau mereka Muslim gitu kan. Gitu. Bahkan kayak Lord Adi apa yang itu yang chef ya gitu kan. Iya, Master Juga Chef. ikut di Master Chef juga ikut nimbrung kan gitu kan di masalah seperti ini gitu kan. Orang Jadi baru tahu itu. iya gitu. Jadi sebenarnya akhirnya ya hikmahnya itu akhirnya dari ungkapan yang dilontarkan oleh Pak Menteri ini setidaknya memunculkan jiwa-jiwa yang mungkin agak jauh dari Islam yang ketika disinggung ini akhirnya tertarik dan ya udah ikut menyuarakan gitu kan. Itu sih paling itu sih tanggapan aku Pak Yakul ya gitu. Mungkin lebih banyak lagi dari Pak Presiden Putin sama Kang War gitu ya. Oh iya. Oke. Ini ya betul, cukup miris ya. Positifnya ya netizen jadi semangat Ini Islamnya. kasus apa sih, Bro? Aduh. Oh ini Kang War sama Presiden Putin tahu gak itu video yang itu? Yang mana? Nggak Iya, tahu, jadi nggak tahu. Orang tahu. nggak tahu kamu. Oh, Presiden Putin nggak tahu. Saya nggak tahu nih. Ya intinya pas diwawancara tuh menganalogikan azan seperti azan yang bersaut-sautan, misal duhur lah gitu ya. Adzan sana sini tuh dianalogikan dengan gonggongan anjing sana sini gitu. Ya segitulah intinya. Siapa tuh yang ngomong? Ya iya, Gitu. beliau Pak Menteri Agama. Ya, Siapa? iya Menteri siapa? santai dulu santai. Pak Menteri Enggak, serius Agama. orang nggak tahu soalnya. Ya, Pak Menteri Agama. Ya, Menteri Agama. iya. Coba ditampilkan videonya Mbak Yakul. Waduh, belum download saya ya. Masa iya sih Menteri Agama ngomong gitu, Bro? Oh, Iya. ada cuplikannya supaya Ada. teman-teman juga netizen mungkin ada yang Mm-mm. belum nonton, boleh ditampilkan. Iya, carilah di IG, di Twitter adalah cari aja sendiri ya. Ini Parah nih, narasumber yang moderatornya ini nggak masih dikasih. ya tema juga baru ada tadi, Bro. Aduh. Ya searching aja lah Twitter ya, IG banyak. Di ke Kang War dulu sekarang nih. Jadi saya jadi ingat satu fakta bahwa setelah ngomong kayak gitu ada yang menggugat kan ya ke polisi gitu. Dan ternyata sampai sekarang itu mungkin setelah sehari 2 hari belum ada klarifikasi atau permintaan maaf dari beliau. Jadi malah sekarang masih guntreng melapor ke polisi. Saya gak tahu endingnya gimana, cuman saya gak paham kenapa gak minta maaf gitu ya karena jelas salah ini. Saya ingin tahu reaksi dari Kang War terhadap hal itu gimana nih? Terhadap belumnya minta maaf Iya, Bapak Menteri. betul. Siap. Kalau dari saya sih ya terserah beliau aja ya mau minta maaf atau enggak gitu. Ya kalau disarankan gitu kan supaya tidak terjadi kegaduhan yang lebih lanjut gitu. Ya, minta maaf saja gitu. Kenapa bukan sesuatu hal yang sulit gitu kan. Namun saya juga mungkin sedikit kita juga di sini ya harus tabayun juga mungkin ya, jangan berburuk sangka atau dan lain sebagainya ya, mungkin di dalam hatinya kan nggak ada niatan seperti itu kan, kita juga nggak tahu gitu. Tapi yang jelas itu dengan persikapan atau nggak perkataan seperti itu memang cukup jelas ya, sedikit kurang mungkin ya, sedikit kurang apa ya, kurang logis gimana ya, kurang gitulah pokoknya, intinya lah kurang gitu, kurang lengkap kayaknya itu, kurang tepat ya, itulah kurang tepat. Jadi kalau menurut saya banyak gitu, kita ngambil hikmahnya aja gitu ya. Kalau mungkin karena sering kajian dari Agim ya, kita harus mengambil hikmah gitu. Bukan kita gitu orang yang ngomong itunya gitu, jadi harus bersyukur gitu ya kita gitu, karena bukan kita yang melakukan hal itu yang pertama. Dan yang kedua, kalaupun
ada suatu kesalahan ya baiknya kan harusnya kita berminta maaf kan. Hikmahnya kan kalau merasa kita tuh udah melakukan suatu perbuatan yang salah harusnya minta maaf gitu. Dan yang terakhir mungkin menurut saya hikmahnya jadi mungkin orang-orang ingat kembali gitu dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu gitu. Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu gerakan hati kepada Pak Menteri untuk menggerakkan lidahnya, hatinya berucap seperti itu supaya orang-orang khususnya orang-orang muslim itu tersadarkan kembali gitu bahwa ini ada loh gitu seruan azan gitu. Mungkin Allah Subhanahu wa taala kangen nih pada kemana nih orang-orang gitu. Nah, makanya mungkin ada suatu peristiwa seperti ini supaya kita tuh lebih bersyukur kembali gitu. Masih ada azan gitu kan, sampai-sampai kan ini mau dihilangkan lah misalnya atau nanti kedepannya kan gimana, nah, tapi ini masih bersyukur masih ada ya, harus digiatkan kembali gitu kan. Karena sebentar lagi kita juga Isra Miraj, di mana oleh-oleh dari Isra Miraj kan adalah suatu kewajiban, melakukan kewajiban yaitu sholat. Kayak gitu mungkin ya pendapat saya mah ya Pak Menteri, mohon maaf Pak Menteri ya. Siapa Pak Menteri ya? Iya siap. Hikmah penting ya untuk mengambil hikmah dari sekacau-kacaunya kondisi. Kalau nggak ngambil hikmah lebar gitu ya. Sayang gitu kalau ngambil hikmah. Ini Pak Presiden gimana? Udah lihat videonya Pak Presiden? Enggak kayaknya. Delay ya. Ini nge-lag internetnya. Oh iya. Ya udahlah. Jadi gak bisa nanya ke Pak Presiden. Pak Presidennya nggak tahu. ini tuh. Ya bener sih kata Kang War tadi ya. Oh ini anjing menggonggong. Iya itu. Iya. Gimana? Mau ngasih tanggapan? Ntar tunggu 3 menit. Wah lama. Lanjut aja Kang Yakul. Iya siap. Ya siap, ini semakin terbuka sudut pandang ya. Aduh apa ini tuh? Ini tengah menjadi perbincangan setelah pernyataannya. Oh jadi Pak Presiden ini desibelnya turunin Pak Presiden. Ini mungkin yang mengganggu tuh seperti ini ya. Suara-suara yang seperti ini yang mengganggu tuh. Iya ini lagi podcast lagi. Aduh ini ini seperti anjing yang menggonggong di mana-mana. Iya bener ya. Astagfirullahaladzim. Ya semoga beliau mendapatkan apa ya? Hidayah, mendapatkan cahaya lagi agar bisa ya fatal sekelas menteri gitu ya. Udah paling vital menteri agama. Udah. Iya. Udah naon. Jadi gimana? Saya mau sharing aja ini ya. Sebetulnya dengan apa ya? Sebetulnya dari yang Menteri Agama ya bilang seharusnya kan sebetulnya kan kita nggak tahu nih maksudnya dalam volume berapa gitu ya. Kan nanti kan itu kan sebetulnya udah diatur ya. Nah, saya juga dapat dari web hukumonline.com ya. Nah, di sini sebetulnya ada aturan-aturan mengenai penggunaan pengeras suara dalam kegiatan beragama gitu di masjid. Nah, di sini menjawab pertanyaan bahwa penggunaan pengeras suara masjid pada waktu tertentu secara terperinci sebetulnya udah diatur gitu. Ada waktu subuh sebelum azan pada waktunya, juga zuhur, pokoknya waktu sholat 5 waktu yang wajib, terus hari Jumat, terus juga ada kegiatan syiar Ramadan, Gema Takbir, Idul Adha. Nah sebetulnya itu emang ada penggunaan waktu-waktunya gitu sebetulnya, ya itu boleh berarti gitu loh, nggak harus kita yang harus misalnya misalnya kegedean sebagainya, sebenarnya itu kan udah ada waktunya gitu loh. Nah kok ya pada waktu segitu ya
udah ada pengeras suara nanti gitu, harusnya udah pada tahu kayak gitu, dan harusnya nggak perlu dikomentari juga kayak gitu sampai anjing mengonggong kayak gitulah ya, intinya salah lah kayak gitu. Sebetulnya kan udah diatur gitu menak kayak gitu ya, walaupun pastilah masjid-masjid juga pasti paham lah, maksudnya nggak perlu diajarin juga tahu gitu segimana suaranya, yang penting pengennya kan lebih menjangkau kan, cuman kan di sini udah diatur gitu waktu-waktunya ya, sebetulnya ya nggak apa-apa kayak gitu. Itu sih kalau dari saya Pak Yakul, dilihat dari ada surat Kemenak ya kayak gitu. Oke, oke, oke. Jadi aturannya udah tertulis gitu ya. Untuk detail tentang pertoaan Ada ini. aturannya waktu-waktunya, pengeras Oke, suara boleh di, iya oke, ada. oke. Iya. Ya begitulah, mungkin nggak tahu ya, kurang sosialisasi atau apa gitu ya. Karena saya dulu juga jadi DKM nggak tahu gitu ya. Ya untungnya dulu amplinya baru jadi enak mungkin ya. Dan muazin-muazinnya juga jos gitu ya. Jadi alhamdulillah aman. Meskipun banyak nonis-nonis dan Cina-Cina mungkin ya. Iya. Bahkan orang Cina suka ngingetin sholat loh sebenarnya. Kadang aneh gitu kalau lihat orang Muslim nggak sholat pas adzan deh. Hmm. Ya itulah faktanya gitu ya. Jadi siapa yang tersinggung gitu ya? Apakah ini hanya Sholat, iming-iming? Pak Yakul, sholat Jumat doang. Ini ngejawab yang mana nih? Delaynya lama banget nih. Saya juga bingung ya. Ya gitulah, terserah Pak Presiden aja pokoknya. Sholat, Sholat ya. Iya, ya, sholat siap. Nah itu ya mungkin. sholat. Iya, iya, sholat Pak Presiden sholat. Ini gila berapa detik ini? Astagfirullahaladzim. Lah, siapa yang delay di sini? Kang Ya Anik udah, jangan delay lah. Tes. tes. Ya terserah Pak Presiden aja ya. Nanti lihat aja di YouTube siapa yang delay. Ya, netizen, siapa yang delay? Ya, 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 siap. Ya intinya Pak Presiden tadi bilang ada aturannya lah gitu ya. Tinggal sosialisasinya aja nih. Kita juga kan nggak tahu sebenarnya gitu harus berapa desibelnya gitu ya. Ya kalau satu Indonesia melanggar desibel juga gimana nangkepnya gitu. Susah itu, semua orang melanggar. Oh, kalau suara mah nggak diatur Oh, nggak Pak diatur. Yakul. Oh iya, siap. Makanya katanya ada solusi ya, langsung sosialisasi ke pengelola masjidnya aja gitu. Masalah Oh suara. iya, siap. Ya, siap. Ya semoga kalau ada aturannya bisa semakin tertib ya. Para muazin juga semakin berskill agar bisa membuat azan yang enak sehingga memberi hidayah mungkin kepada yang belum mendapat hidayah gitu ya. Ya sayang aja gitu, ada anjing menggonggong jadi kacau gitu ya. Ya sudahlah, yang sudah biarlah sudah gitu ya. Ini udah 40 menitan mungkin ya. Ada lah ya 40 menitan. Bahasannya simpel sebenarnya tentang azan doang. Cuman karena kontroversinya gede jadi agak banyak yang dibahas. Cuman banyak hikmah-hikmah aja gitu. Nah, mungkin ini pertanyaan penutup aja lah mungkin sebagai pamungkas dari azan-azan yang tadi. Jadi sebenarnya azan itu kan hanya salah satu dari masalah gitu ya. Setelah kita vakum 3 minggu, tiba-tiba lahir banyak masalah. Ini masalah tuh rindu untuk dibahas di podcast sebenarnya gitu ya. Jadi di samping azan kan ada dana JHT, ada minyak goreng, ada perang gitu ya, dan lain-lain. Ini di sisi lain kan kita sebenarnya mau ada momen-momen penting sebagai umat muslim gitu ya. Kata tadi Kang War tuh ada momen Isra Miraj yang harus kita maknai dan ambil hikmahnya tentang itu, mungkin nyambungnya nanti ke sholat, ke apa gitu. Ujung-ujungnya yang dinilai ibadah kita. Apalagi sebentar lagi Ramadan ya, itu krusial, setahun sekali, pahala berkali-kali lipat. Mungkin bisa dibilang persiapannya ketutup sama hal yang kayak gini gitu ya. Hal-hal dimulai dari hal-hal sepele kayak azan tapi kontroversial sampai keganggu perang, itu luar biasa lah gitu ya. Nah ini mungkin ingin bertanya ke seluruh narasumber nih menuju momen-momen momen-momen penting sebagai muslim gitu ya, khususnya bulan Ramadan. Ada mungkin Hamin
1 bulan 2 bulan mungkin ya. Di samping banyaknya, aduh ini Pak Presiden emang unmute Pak Presiden, unmute. Delay, unmute-nya juga delay ya. Bentar lagi ngerespon. Oh, guys. Oh ya udahlah. Nah sekarang baru respon tuh pokoknya tuh. Oke. Nah ini menuju momen penting di samping masalah COVID belum beres ya, COVID juga ya. Omikron belum beres, masalah baru muncul dari mulai yang sepele hingga masalah gede sekelas perang. Nah ini menurut 3 narasumber, apa tipsnya gitu, apa triknya yang harus kita maksimalkan dan siapkan ini menuju momen Ramadan dan momen-momen lainnya yang merupakan momen penting gitu. Mungkin sikapnya harus gimana, persiapannya harus gimana gitu. Ini umum lah. Kang Presiden Putin terakhir aja ya karena laginya parah. Ke Pak Menteri Flora Fauna dulu coba. Persiapan buat ini ya, Ramadan ya. Ini aneh ngomong bukan berarti, ya kita semua ngomong juga kan bukan berarti kita paling baik ya pertama. Iya, betul. Tuh. Disclaimer itu. Disclaimer pastinya. Gitu. Jadi kan Ramadan ini sejatinya kayak apa ya, persiapannya harusnya kayak maraton gitu kan. Jadi dari setelah Ramadan tahun kemarin beres tuh harusnya pace-nya tuh tetap kejaga tuh sampai ya ketemu Ramadan lagi. Idealnya kan gitu. Ya, tapi kan namanya juga iman kan naik turun gitu kan. Naik alhamdulillah, ya turun ya innalillah kan gitu. Jadi kayak harusnya ya mungkin untuk sekarang ya seperti yang dikatakan Kang War ya mungkin di awal, bahwasannya ya mulai dikencengin lagi aja itu. Bahkan kan biasanya kalau Ramadan tuh pas lagi Ramadannya aja kan kita selalu dinasihatinnya di 10 hari terakhir biasanya untuk terus meningkatkan, karena sekarang kita mungkin tahapannya di situ. Sekarang kita tingkatin lagi gitu. Sarua juga FPL kita maraton lah gitu. Oh iya betul. Saya sempat di puncak lalu turun ya. Ya, itulah pokoknya. Ya, masang CR sih. Siap-siap Kang Menteri. Ini analogi yang bagus ya, jadi harus ada proses lagi karena ya itu tadi idealnya juga harusnya dari jauh hari. Ramadan ke Ramadan harusnya konsisten dengan level yang tinggi gitu ya. Cuman ya itu dia. Jadi kita harus menyingkirkan berbagai masalah yang bisa mengganggu persiapan lah, intinya itu ke situ. Coba Kang War ada trik lain nggak Kang War biar maksimal gitu nih menuju Ramadan menghadapi masalah yang banyak kayak gini tuh, apa triknya gitu? Ya saya mah tetap konsisten ya. Dari dulu gitu kalau ditanya tips and trick gitu atau enggak solusi dan sebagainya, tetap jawabannya satu. Tonton Barikade. Barikade. Dari dulu seperti itu ya. Ya begitu. Jadi karena di podcast Barikade ini kita selalu apa ya, gimana kan ya, kok selalu menontonkan bukan menonton kan ya, selalu menyiarkan gitu berita-berita terkini dan juga bagaimana gitu untuk menyikapinya gitu. Dan salah satunya saya sedikit menanggapi ya, karena memang sekarang ternyata banyak fenomena ya. Dari tahun-tahun sebelumnya juga kalau mau mendekati bulan Ramadan tuh ada fenomena-fenomena yang sedikit mengusik gitu umat muslim ya, biasanya kayak gitu ya. Kalau tahun kemarin kan Palestina kan ya, waktu dulu kan Palestina ketika bulan puasa kan diserang lagi gitu oleh Israel sampai bulan suci hari H-nya juga gitu sampai dibombardir kayak gitu. Dan sekarang juga mau mendekati gitu, udah ada perang dan sebagainya, meskipun itu juga umat non muslim tapi kan muslim, perdamaian dunia gitu juga adalah tanggung jawab muslim gitu. Dan khususnya di Indonesia juga banyak kan gitu, ternyata terjadi fenomena-fenomena yang sedikit diuji lebih berat gitu kalau mau mendekati dengan bulan Ramadan gitu. Salah satunya yaitu minyak goreng gitu ya. Nanti bulan Ramadan minyak goreng mahal lah, itu kan suatu permasalahan juga ya. Nggak bisa tajil gitu kan ataupun dan sebagainya ya.
Seperti itu. Mungkin tips and triknya ya mungkin dari saya mah lebih harus didekatkan kembali ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan suatu ujian atau cobaan kepada umatnya itu bukan untuk menyelesaikan sendiri gitu. Bukan untuk diselesaikan sendiri, bukan kan? Karena pasti gak akan mampu gitu. Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu ujian kepada kita gitu. Kita selesaikan sendiri gak akan mampu. Tapi tujuannya Allah memberikan suatu ujian, cobaan dan sebagainya itu untuk biar supaya kembali kepadanya gitu, memohon, meminta pertolongannya. Itulah yang diinginkan kan, meminta pertolongannya gitu untuk sama-sama lah diselesaikan seperti itu. Jadi tips and triknya itu sih, berarti harus benar-benar ya kita saling meningkatkan, saling mengingatkan dalam hal kebaikan terus menerus gitu. Seperti ini juga lah kan, ada sedikit suatu permasalahan dalam hal azan ya, kita kalau memang itu kan salah, banyak kan ulama-ulama juga yang mengomentari itu ya, kita juga ikut berkontribusi lah kan di sini lewat podcast bahwa suara azan tuh kita harus benar-benar menikmati kan, karena salah satu apa sih di film teh geningannya, the one of the most haunting and a beautiful sound itu kan in the world is the Muslim call to prayer kan. Jadi suara hal yang paling indah itu di dunia itu adalah katanya suara azan itu kan, yang harus kita saling terus semangat gitu kan, dan untuk memenuhinya, paling mungkin itu ya, memenuhi panggilannya gitu. Oke. Itu palingnya udah mungkin Oh iya, saya siap Kang War, ini cukup menyeluruh ya gitu ya. Tadi harus mendekatkan kepada Allah juga gitu ya. Jangan terlalu dekat lah sama masalah-masalah, sama pusing gitu ya. Kehilangan fokus gitu ya. Tahun kemarin juga Palestina ya, benar juga gitu ya. Jadi selalu ada sesuatu ketika akan Ramadan tuh, entah kenapa ya. Ya Palestina juga diserang sebenarnya kayak Ukraina. Jadi apa bedanya ya sebenarnya? Ya begitulah. Itu bahasan nanti lagi ya tentang perang gitu ya. Ya karena banyak permasalahan juga, bukan cuman podcast Barikada yang pusing gitu ya. Mata Najwa juga pusing gitu ya. Bang Karni juga pusing sebenarnya nih. Iya. Kasihan ini gitu mau ya. milih yang mana ya sih? Kami juga podcast Barikada pusing ya. Ini kita langsung ke Presiden Putin lah. Nah ini nih mungkin pasti hal yang paling bijaksana ya Presiden Putin. Iya. Gimana Pak Presiden Putin menuju Ramadan harus apa yang disiapkan? Kalau dari saya ada satu hal yang penting ya, yang perlu kita persiapkan untuk Ramadan di banyaknya kasus-kasus yang sedang terjadi. Yang pertama, banyak-banyak berdoa saja gitu ya. Baik berdoa dari diri sendiri maupun untuk orang lainnya, jangan lupa. Karena kita sebagai umat muslim ya kita juga harus aware gitu kepada sebagai muslim, oh udah Ramadan ya fokus kepada diri sendiri, enggak juga gitu. Jadi ya pertama ya fokuskan untuk berdoa, bukan cuma hanya diri sendiri, untuk diri sendiri, tetapi untuk masalah-masalah yang terjadi. Karena kan ketika kita mendoakan mengenai masalah-masalah kayak gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua, udah itu aja deh, yang pertama aja lah, berdoa aja lah. Itu dari saya, berdoa. Nah. Ya siap-siap berdoa gitu ya. Jangan harus diperkuat lagi, harus diperluas lagi juga gitu ya. Oke, itu insight yang sangat bagus Pak Presiden ya. Ya mungkin ini udah menyeluruh ya masalah azan, cukup menenangkan lah gitu ya, daripada kita terus panas dan emosi gitu ya. Pada beliau yang menyebutkan gonggongan tadi, ini mungkin juga semoga bisa jadi pencerahan buat netizen gitu ya, bahwa ini yang kita pikirkan gitu, ini yang kita rasakan bahwa ada yang salah dari beliau gitu ya. Ya mungkin dengan doanya Pak Presiden Putin kan mendoakan pemimpin tuh bagus ya gitu ya. Nah, itu bisa jadi berubah lah gitu ya.
karena miris. Betul. Karena miris. Iya, betulnya delay ya. Mikir dulu sinyal sih ini. Ya mungkin begitu. Masalahnya, permasalahan masih banyak. Nanti lagi aja. Durasi habis ya. Tadi sekalian closing statement aja lah, udah lah ya. Karena udah cukup tadi, udah nyambung ke Ramadan. Apalagi ya? Ini udah sejam belum sih? Udah harusnya ya. Udah kayaknya udah siap. Ya mungkin sekian dulu ya buat para netizen sekalian. Semoga bisa mengambil manfaat walaupun sedikit, dan mungkin memang sedikit sebenarnya, tapi gak masalah. Yang penting kita ada kemajuan untuk membahas. Makasih juga buat narasumber Kang War, Kang Menteri Flora Fauna dan terakhir Presiden Putin. Terima kasih sudah memberi insight menarik dalam beberapa sisi yang mungkin tidak terpikirkan gitu oleh kita. Jangan lupa like video ini biar naik akunnya ya. Sedih nih akun ini sebenarnya. Subscribe juga biar nggak mentok di 20-an juga. Komen Menurun juga. ya followersnya. Aduh, kayaknya iya kalau followers. Kalau YouTube gak tahu. Dan komentar juga karena kita butuh masukan gitu ya. Nantikan juga masalah-masalah selanjutnya yang akan kita bahas. Semoga gak nambah lagi ya masalahnya, karena ini udah nampung banyak sebenarnya dari vakum kemarin. Jadi semoga gak ada masalah-masalah lagi biar kita bisa semakin fokus lah untuk apa yang seharusnya kita siapkan. Oke. Terima kasih narasumber semua. Terima kasih netizen untuk hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mana itu? Oh iya.